Ya, halo, kembali lagi Sobat Wirausaha. Bersama saya Marco di sini. Kami kali ini akan mewawancarai salah satu pebisnis muda yang merangkap di bidang cemilan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengundang narasumber kami, Saudara Ardi Mansyah. Selamat siang, Bang. Oke, silakan duduk, Bang. Nah, sebelum mulai wawancara pada hari ini, saya ingin bertanya, Bang, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Nah, baik ya, terima kasih. Nah, pada hari ini alangkah baiknya sebelum kita mulai wawancaranya, boleh Abang memperkenalkan diri dulu? Mungkin Sobat Wirausaha kita masih belum tahu atau belum kenal siapa Abang. Baik, semuanya perkenalkan saya Ardi Mansyah. Saya sekarang sebagai mahasiswa angkatan 2019 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Dan juga sekarang saya berbisnis, yaitu adalah berbisnis cemilan. Nah Bang, yang ingin kami tanyakan pada hari ini itu apa sih nama bisnis yang sedang Abang rintis saat ini? Nah, untuk nama bisnisnya itu adalah bisnis Cemilan Pontianak. Nah, di situ menjual berbagai macam cemilan yang dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Nah, jadi untuk teman-teman silakan dapat memilih nih nanti cemilan apa aja yang diminati. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ingin kami tanyakan itu nih, bagaimana awal mulanya Abang bisa memulai bisnis ini? Nah, sebenarnya awal mula berbisnis itu punya banyak tantangan dan juga mempunyai analisis SWOT. Nah, analisis SWOT di sini seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang harus kita hadapi. Seperti halnya kekuatan kita, ya kita harus memiliki modal. Kita memiliki modal memadai, tapi dengan usaha kita sendiri juga, dan juga harus ada supporter. Nah, biasanya kalau kelemahan itu biasanya kan nggak mungkin kan kita hanya menggunakan modal kita sendiri, tapi kita juga harus cari modal lebih, dikarenakan kelemahan itulah yang menjadi suatu bagaimana cara kita untuk mencari solusinya. Nah, peluangnya di sini. Nah, peluangnya di sini dikarenakan banyak sekali nih orang-orang, khususnya para millennials atau mahasiswa pada khususnya. Nah, biasanya itu seringkali untuk merasakan atau mengonsumsi cemilan-cemilan yang ada, sehingga hal itulah yang menjadi latar belakang saya untuk memulai bisnis ini. Dan juga tantangannya ya begitu banyak ya, seperti pada halnya biasanya itu hanya banyak diorder pada saat hari-hari H saja, seperti itu. Nah baik, nah tadi kan Abang ada menyinggung soal mahasiswa nih. Saya juga ingin tahu nih, bagaimana orientasi atau target bisnis yang Abang jalankan ini? Nah, kalau orientasi saya atau target saya itu sebenarnya lebih ke semua halayak ya. Tidak ada batasan umur sebenarnya. Konsumen saya itu banyak sebenarnya. Tapi ya biasanya kalau di hari-hari biasa itu lebih ke para millennials dan juga anak-anak. Dikarenakan yang selain anak-anak kan juga mahasiswa kan juga sangat senang ya untuk mengkonsumsi snack. Nah, jadi itu menjadi orientasi awal saya untuk menjual suatu produk-produk saya. Nah Bang, tadi kan teman saya ada bertanya mengenai orientasi nih ya. Nah sekarang saya ingin bertanya, mengapa sih Abang memilih bisnis ini? Padahal kan usaha itu banyak ya Bang. Nah, saya lebih ke meninjau dari orientasi pasarnya, dikarenakan saya di sini juga bertindak sebagai mahasiswa. Nah, saya melihat nih ternyata minat mahasiswa itu lebih suka nyemil ataupun suka makan makanan ringan. Nah, oleh karena itulah saya lebih memilih bisnis ini supaya lebih banyak diminati oleh orang-orang banyak dan juga dapat bersifat berkelanjutan atau sustainable. Nah, jadi hal itulah yang menjadi prioritas utama saya dalam memulai bisnis ini. Iya Bang, benar sekali. Saya sendiri saja sangat suka ya menyetok cemilan. Apalagi kalau nugas itu kan seru banget kan sambil makan. Iya, benar. Ya, dan tentunya Bang, pada saat Abang menjalankan bisnis ini pasti ada jatuh bangunnya ya kan Bang? Nah, bagaimana Bang kalau dari Abang sendiri? Nah, jatuh bangunnya sebenarnya sesuai dengan motivasi dalam diri kita sendiri. Nah, misalnya kalau kita sedang jatuh-jatuhnya misalnya, atau bisnis kita itu masih di bulan ini itu tidak mencapai target omset kita. Nah, hal itulah yang harus kita gencarkan sekali lagi. Misalnya, sebenarnya apa sih yang menjadi bisnis kita itu omsetnya tidak tercapai. Nah, itulah yang harus kita tinjau teman-teman. Itulah yang harus dijadikan suatu evaluasi supaya di bulan kedepannya target pasar kita itu menjadi meluas. Nah, seperti itu. Untuk mengatasi evaluasi tersebutlah cara kita untuk mengatasi jatuh bangunnya dalam suatu bisnis ini.
Iya bang, benar sekali. Kalau kita menjalani usaha pasti ada jatuh bangun kan. Yang penting Iya. kita harus tetap semangat ya bang. Ya, benar sekali. Iya. Nah, Bang, bagaimana tantangan atau kendala yang Abang alami selama melakukan bisnis ini? Nah, sebenarnya ya penuh drama ya kalau punya kita dalam suatu berbisnis pasti penuh drama. Semestinya misalnya kalau bisnis cemilan kan biasanya itu minusnya itu ada barang yang hancur, lalu yang tidak bisa termakan. Misalnya kalau dalam bentuk keripik itu biasanya kan ada lemau namanya ya. Nah, itulah yang menjadi suatu tantangan saya dalam suatu berbisnis ini. Nah, itulah mengapa kita juga harus memikirkan SWOT analysisnya. Nah, jadi kita harus memikirkan ke depan bagaimana cara menutup kerugian dari hal-hal yang akan datang. Misalnya kita, ya nggak mungkin dong kita menjual suatu produk kita nggak dapat untung. Nah, misalnya kita dapat untung akan tetapi di dalam suatu snack ini yang kemungkinan memiliki tingkat kerusakan yang tinggi, ya mungkin boleh kita naikkan sedikit harganya, dikarenakan itulah dia karena tantangannya tuh seperti itu. Nah, saya ingin tahu tuh Bang, siapa saja pemasok modal dari usaha bisnis Abang? Nah, jadi untuk pemasok modalnya itu sebenarnya berbagai macam. Seperti halnya ya kita punya orang tua pasti mau memodalkan kita. Selanjutnya juga kita juga punya konsep bisnis. Konsep bisnis ini banyak nih, kalau di mahasiswa itu kan mempunyai event-event tertentu seperti halnya bisnis case, bisnis plan dan lain sebagainya. Atau pekan wirausaha juga ada. Nah, disitulah yang menjadi sedikit cerita saya memasukkan ide tersebut di dalam suatu kompetisi bisnis plan dan juga pekan kewirausahaan dan alhamdulillah mendapatkan juara. Nah, disitulah yang juga hasil dari uang hadiahnya itu saya jadikan modal untuk menjalankan suatu bisnis ini, seperti itu. Nah Bang, dari tadi kan kita sudah membahas tentang tantangan bisnis, terus orientasi bisnis Abang. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ini, selama perjalanan bisnis Abang nih ya, apa saja suka duka yang telah Abang alami? Baik, nah di sini kan biasanya dalam bisnis juga memiliki suka duka ya. Nah, kalau sukanya itu, nah kita biasanya lebih ke realitanya aja ya. Yang paling utama sudah pasti omsetnya dan juga keuntungannya. Kalau kita melihat semakin bulan semakin banyak omsetnya dan juga semakin tinggi omsetnya, ya kita tentunya sangat senang dong dan juga memiliki suka terhadap bisnis ini untuk melanjutkan sampai ke tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti itu kalau di dalam sukanya. Kalau dukanya ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, misalnya dalam cemilan ini kan memiliki biasanya ada yang bersifat lemau ataupun yang dapat hancur dikarenakan dalam suatu ekspedisi kan biasanya ada yang ya biasanya ditimpa-timpa seperti itu. Nah, oleh karena itulah yang menjadi suatu duka dalam suatu berbisnis di cemilan ini. Baik Bang, nah boleh dong Abang berikan motivasi nih untuk wirausahawan yang baru memulai bisnis atau wirausahawan muda yang agar nantinya mereka tuh bersemangat dan pantang menyerah untuk berbisnis. Baik semuanya, untuk teman-teman sobat wirausaha tetap semangat ya untuk menjalankan suatu bisnis dan juga jangan menyerah dalam suatu tantangan. Hal itulah yang menjadi suatu proses evaluasi sebenarnya, dan juga tanamkanlah diri kalian yaitu adalah rasa motivasi dan juga jangan sampai menyerah di tengah jalan. Nah Bang, boleh tidak saya mencicipi salah satu cemilan yang itu Abang promosikan di sini Bang? Oke, boleh, silahkan. Nah, ini salah satu contoh produknya, silahkan dicicipi aja. Wah, ini cheese ring ya Bang ya? Iya benar. Wow, saya juga suka nih yang kayak gini nih. Cheese ring nyetok soalnya. Tapi kayaknya lebih banyak yang ini bumbunya ya Bang ya? Iya, karena ini yang kualitas yang baik lah yang saya pilih. Baik sobat wirausaha, saya akan coba dulu. Dan sangat kriuk ya, crispy sekali gitu. Terima kasih ya Bang ya. Iya. Nanti di belakang saya bungkus ya. Oke, silahkan. Wow, sangat menginspirasi. Baik Bang, terima kasih telah menjadi narasumber kami. Nah, semoga Abang dapat selalu diberikan kesehatan dan semoga usahanya semakin sukses ya ke depannya Bang. Amin. Ya. Nah, sobat wirausaha, semoga sobat wirausaha semua dapat termotivasi dan juga tergugah untuk melakukan usaha-usaha yang akan itu kalian lakukan. Nah,
Semoga itu juga menjadi salah satu motivasi kalian. Saya Marco, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Let's close this. Salam wirausaha.